Sebagai sosok petinggi yang cukup berpengaruh di tlatah Belambangan pada abad 17-an, semasa hidupnya Ronggo Setoto dikenal amat peduli serta mencintai tanah airnya. Apalagi saat ada ribuan pasukan dari Bugis Sulawesi yang hendak menduduki tlatah Belambangan, sementara Pangeran Danuningrat selaku penguasa kala itu tak mampu mengatasi, kendati sudah berulang kali mengerahkan pasukannya. Dalam situasi tak menentu, Ronggo Setoto pun dibantu oleh Wong Agung Wilis akhirnya turun tangan. Dua kesatria pilih tanding yang sakti mandraguna itu berhasil menumpas ribuan pasukan dari Bugis hanya dalam waktu semalam. Sedangkan jejak-jejak Ronggo Setoto yang dulu pernah bertempat tinggal di Luh Gondo atau Lugonto, Rogo Jambi Banyuwangi, salah satunya berupa soko atau tiang penyangga rumah, hingga kini masih terawat dengan baik. Kisi-kisi yang terberai, ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa netizen dimanapun berada. Di sini saya bersama tim petualangan wisata mistis ini sedang napak tilas untuk mengetahui seperti apa sosok Mbah Ronggo Setoto, yaitu orang yang sangat berjasa ketika Belambangan dipimpin oleh Prabu Danuningrat. Nah, tempat saya berdiri ini kebetulan terhubung dengan tempat yang diyakini di masa lalu ditempati Mbah Ronggo Setoto beserta keluarga. Dan jalan masuk ini menuju ke rumahnya Mbah Ronggo Setoto. Kami dari tim petualangan wisata mistis akan menemui seorang narasumber yang akan bercerita banyak hal bagaimanakah sosok Ronggo Setoto termasuk nilai-nilai perjuangannya. Baik, kita akan menuju ke lokasi. Assalamualaikum. Nah, ketiga isun mrene iki arepe apa pengen weruh sejarahe Mbah Ronggo Setoto. Jarene kene umahe ya pengen ya. Dudu omah ya, putu-putune omah-omah kaya zaman dulu itu begini nih bentuknya rumahnya. Oh gitu. Ya.
Terus niki sinten? Kula masuk buyute. Buyut-buyute. Keturunannya. Berarti keturunannya cucu-cucune wis ado wis ya. Kang Imam, Iwan kepengin cerita iki kadung bisa gesah ning jaba gae. Oh ya masuk nang kono nang kene Ya. peteng maning ya. Ya, men enak ya. Oke. Nggih, Mbak nggih. Kula nedhi izin riyin kalih niki ajenge medal riyin nggih. Nggih. Ya wis ayo. Ning kene yang lu Kang enak ya. Iya. Jadi ki Kang Imam, isun iki teko tim petualangan wisata mistis ya arepe njugeri istilahnya kanggo nguri-nguri lah. Kanggo para leluhur kang pengen berjasa ambi Blambangan Banyuwangi. Riko kan akeh referensi ini terutama kanggo teko lontar ya. Ya kalau ndak. Iki bener ta pengen hanti panggoni jarene umahe Mbah Ronggo Stoto. Nek bentuke rumahe kok kaya iki juga. Oh tiku ya. Ya wis, kadung ketiku awake dhewe gesah basane kudu basa Indonesia. Oke, siap. Ya wis ya. Wis. Kang Imam, Ronggo Stoto waktu itu kan posisinya di era pemerintahan di mana Blambangan waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang sering disebut sebagai pangeran atau Prabu Danuningrat ya. Ya, Mas Noyang. Mas Noyang ya. Ya. Noyang panggilan apa kecil atau nama dia, kemudian setelah dinobatkan sebagai raja menjadi Danuningrat kan itu. Baik. Sekarang kita bincang-bincang masalah Ronggo Stoto. Ronggo Stoto ini kan sosok yang sangat berjasa di era pemerintahannya Danuningrat ya. Seperti apa sih dulu perjuangannya Danuningrat? Apa era Danuningrat itu? Begini. Yang dikenal itu ya, yang dikenal waktu pemberantasan Bugis di Bom Pakem. Bom Pakem. Ya, yang di siapa itu? Pak Gersah sama Pak Geruyung. Begini. Begini. Kalau memang itu bagian daripada sejarah perjuangannya Ronggo Stoto, kalau menurut referensi yang saya pelajari dalam Babat Blambangan itu menyebutkan konon waktu itu dari kerajaan Goa Sulawesi itu mengirim pasukan kurang lebih 8.000 dipimpin oleh panglima bernama Daeng Ruyung dan wakilnya Daeng Pagersah kan begitu. Nah, Danuningrat sudah beberapa kali mengutus senopati beserta pasukannya ternyata nggak mampu menaklukkan. Akhirnya kewalahan. Dan konon juga minta bantuan dengan Ronggo Stoto. Kalau menurut lontar yang pernah dipelajari Mas atau Kang Imam ini seperti apa? Begini. Mas Noyang ini memanggil Mbah Ronggo ini ya ke keraton. Bilangnya begini. Sira sun utus ngentekaken wong Pakem iku, wong Pakem iku, wong Bugis. Iku usiren. Jawabane Mbah Ronggo, saya tidak sanggup. Saya bisa sanggup kecuali dengan adik sampean. Siapa adik itu? Mas Sirno. Mas Sirno atau Wong Agung Wilis? Wong Agung Wilis itu. Begitu. Akhirnya si Danuningrat mengutus yang namanya Singo Mumpuni ya. Datang ke Banyuwangi Selatan. Iya, Banyuwangi Selatan. Lampon tempatnya Mas Sirna itu ya. Loh Pampang. Loh Pampang ya, Loh Pampang Selatan ya. Oke. Nah, di sana dia bertemu dan jawabannya gampang itu, Mas Wilis itu. Ya sebetulnya yang harus menumpas ya yang punya payung kuning dong. Itu diucapkan itu apakah apa yang sebelumnya diucapkan oleh Singo Mumpuni utusannya Danuningrat hingga menjawab seperti itu. Begini. Riko, ini bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Indonesia ya. Ya. Kamu saya utus ke Wilis ceritakan bahwa di Pakem itu ada Bugis. Ada pasukan. Ada pasukan. Tolong
tolong kamu laksanakan tugas ini berantas. Berarti Danuningrat melalui Singo Mumpuni itu menyampaikan titah dari Danuningrat untuk disampaikan kepada Wong Agung Wilis, diminta Wong Agung Wilis supaya memberantas adanya pasukan di Bong Pakem, begitu ya. Terus jawabannya tadi itu? Jawabannya dari Mas Wilis, ya Mas Irno itu yang sebetulnya yang bisa berantas harusnya kan kamu dan orang-orang yang memegang payung kuning itu. Setidaknya kan Belanda bisa kamu minta bantuan daripada saya. Gitu. Payung kuning itu maknanya apa? Maknanya yang diberi kekuasaan. Oh gitu. Yang diberi kekuasaan. Kamu punya kekuasaan, kamu punya teman-temanmu disuruh apa saya. Temannya teman POC Belanda, itu ya, POC-nya yang dimaksud. Terus akhirnya gimana terusan? Akhirnya dengan jawaban begitu bahwasannya menolak, Singo Mumpuni pulang. Tak seberapa lama pulangnya, Getun. Yang Getun siapa itu? Wilis. Oh, kok aku bilang begitu? Itu kakakku minta tolong. Berarti itu darurat sekali. Kenapa saya bodoh? Itu artinya ini pulang beberapa detik dia langsung datang menemui Mbah Ronggostoto. Oh, jadi maksudnya setelah mengucapkan penolakan kepada utusannya Danuningrat yaitu Singo Mumpuni, itu timbul penyesalan pada diri Wong Agung Wilis atau Mas Irno itu. Ya. Terus setelah itu kan menemui Ronggostoto. Sementara Singo Mumpuni itu kan perjalanan lebih awal, lebih awal. Bisa 2 hari 2 malam itu. 2 hari 2 malam naik kuda ya. Naik kuda. Terus apa yang dilakukan Wong Agung Wilis? Apakah mendahului atau keduluan Singo Mumpuni? Mendahului. Agung Wilis itu makanya disebut Mas Irno itu kan dia bisa menghilang. Iya, bisa langsung di tempat tujuan dalam waktu. Jadi Wong Banyuwangi Sirno itu berarti melecut ya, ya hilang. Ya. Berarti punya ilmu itu. Iya, menemui Mbah Ronggo. Terus di Mbah Ronggo itu iya ya. Man kelendi iki bener tah ada ono bugis nang anu ku ngejak ruwet. Bong Pakem. Iya, di Bong Pakem jawabnya Mbah Ronggo. Betul. Kelendi enake. Ayo wis saiki bengi iki berangkat. Itu datanya malam itu. Bengi iki berangkat di kono-kono ngamuk kok bisa. Marahlah kamu bersama saya di sana. Kita pun pas berdua itu saja. Omongannya Wilis itu. Hanya berangkatlah 2 orang ini. Berarti 2 orang Ronggostoto sama Wong Agung Wilis itu berdua menghadapi 8.000 pasukan yang dipimpin oleh Daeng Ruyung dan Pak Gersa itu. Ketika itu kan malam hari ya. Malam hari itu kira-kira apa yang terjadi setelah kedatangan si Ronggostoto sama Wong Agung Wilis? Nah, semuanya ditumpas habis. Sebagian lari ke negaranya, Daeng Ruyungnya mati, Pak Gersanya lari. Di daerah situ aja, mungkin daerah Banyuwangi sini aja. Sembunyi. Itu yang terjadi. Ya kalau dalam babat Belambangan siapa namanya? Wakilnya Daeng Ruyung yaitu Pak Gersa itu melarikan ke arah barat dari Bong Pakem, itu ditengarai lari ke daerah Boyolangu. Bisa gitu. jadi. Jadi masuk Giri ya, masuk Giri. Sekarang kan kecamatan Giri. Terus apa namanya? Setelah terjadi pembantaian itu, apakah semua habis, sisanya lari tunggal langgang atau bagaimana? Tidak. Sebagian ya masih di situ. Bagiannya sampai di sini. Kalau saya melihat orang Bugis itu sampai di daerah Badean sekarang ke utara itu. Banyak orang Bugis itu. Dengan banyaknya orang Bugis itu apa membuktikan dalam sejarah memang dulu banyak orang Bugis datang ke sini bersama-sama pasukan 8.000 itu apa sebagian? Membuktikan sekali. Sebetulnya itu bukan pasukan kalau saya menengarai ya. Itu seorang apa ya, pemberani sebetulnya tuh. Daeng Ruyung Pak Gersa itu datang kok di sini hidupnya enak. Di sana mendengar kok di Banyuwangi enak, di Banyuwangi semuanya berduyun-duyun datang ke sini. Akhirnya menjadi sebuah negara loh. Tapi kalau dalam babat Belambangan itu begini,
Kerajaan Goa Sulawesi itu mengutus Pagersa, Heng Ruyung sama Pagersa yang disertai dengan 8.000 pasukan. Artinya ini memang memang dipersiapkan sedemikian rupa karena lengkap dengan persenjataannya. Nah, apakah itu diawali karena ada yang datang ke sini lebih awal mengatakan Belambangan saat itu begitu gemah Ripalo Jinawi sehingga menyampaikan kepada kerajaan sana yang selanjutnya mengirimlah pasukan sebanyak 8.000 itu. Apa seperti itu mungkin? Itu debatable kalau menurut saya. Yang jelas tidak begitulah. Menurut Lontar. Masalah begini, antara Goa dan sini salahnya apa? Nggak ada hubungan sama Nggak ada sekali. hubungan sama sekali. Ini negara tertutup kok ini. Ini tertutup. Waktu itu ya. Waktu itu tertutup. Siapapun nggak bisa loh ke sini nih. Sampai buktikan ini. Di utara kok alas gede. Siapa berani? Di sana juga alas gede yang di timur, selatan. Sana hutan apa itu? Laut itu siapa yang berani arus besar ombak besar itu? Istilahnya lewang liwung ya. Iya, lewang liwung. Terus di barat gunung tinggi menjulang. Oke. Sekarang setelah Mas Sirno atau Wong Agung Wilis bersama Ronggo Setoto tadi itu menghabisi dan membuat porak-poranda pasukan atau sekelompok orang dari Bugis itu, sementara tadi itu hanya semalam kan? Semalam. Sementara perjalanan Singo Mumpuni dari selatan menuju ke keraton ini gimana? Dahulu mana antara Ronggo Setoto dengan Wong Agung Wilis dengan perjalanannya si Singo Mumpuni? Ya, dulu Agung Wilis, malam itu Agung Wilis datang, terus menjelang hampir subuh selesai, terus pulang. Agung Wilis, pulang itu ya seperti datangnya. Dia datang seperti Sirno pulang. itu ya. Sirno itu. Bahasanya melecut ya. Akhirnya Barongko kan sudah pulang. Tugasnya selesai, dia pulang, tidur. Menjelang setelah maghrib sowan ke kerajaan, menyatakan bahwa Bugis sudah ditumpas. Raja kaget. Sedangkan Singa Mumpuni yang disuruh belum datang. Besoknya baru datang. Nah, setelah itu terjadi baru tanya ke Singa Mumpuni ya. Singa Mumpuni itu dawuh begini. Daulat Paduka ditolak sama adik Paduka. Wong Agung Wilis. Loh, kok begitu? Kok tidak sama dengan ceritanya Ronggo Setoto? Di Lontar itu disebut Kang Sun Gugu Kang Endi. Yang saya percaya yang mana? Artinya begitu ya. Yang saya itu lontarnya begitu. Kang Sun Gugu Kang Endi. Ronggo Setoto apa tah sira puniku? Nah itu. Sira puniku. Iya, bahasanya bahasa begitu tuh. Apa penyampaiannya Ronggo Setoto ataukah si Singo Mumpuni? Selanjutnya kalau apa? Begitu ingsun iki saya ini tidak percaya. Saya orangnya tidak begitu. Acake, coba kamu datanglah ke Pakem, cek kebenarannya. Di Bong Pakem itu. Di Bong Pakem. Hari ini juga. Akhirnya dengan beberapa bala bantua tentara dia ke sana sehingga mumpuni dicek. Ternyata di sana ada ribuan gagak. Itu berarti siangnya berarti ya. Siangnya ribuan gagak mematuki mayat-mayat itu. Mayat-mayat itu yang terjadi. Akhirnya dia pulang ke Wijenan menyatakan betul Gusti. Pasukan sudah habis, di sana banyak mayat yang dimakan gagak. Burung gagak. Ya. Nah, setelah tahu ini kan pertama disampaikan kepada Singo Mumpuni langsung, dan Singo Mumpuni juga menyampaikannya apa yang disampaikan oleh si Wong Agung Wilis bahwa menolak titah dari Danuningrat. Tapi pada kenyataannya dengan ilmu kesaktian yang dimiliki oleh Wong Agung Wilis, dalam sekejap dia bisa berada di mana-mana, termasuk diantaranya bersama Ronggo Setoto itu menghabisi sepasukan atau sekelompok orang sebanyak kurang lebih 8.000 orang di Bong Pakem. Lantas apa yang disampaikan oleh si
ini si Danuningrat ataupun penilaian dari si Singo Mumpuni sendiri? Ya menyatakan percaya akhirnya. Menyatakan percaya dan itu memang sudah terjadi betul gitu. Ya itu sudah. Terus penilaiannya seperti apa setelah tahu kenyataannya apa yang disampaikan oleh Singo Mumpuni langsung meniru ucapannya Wong Agung Wilis dengan kenyataan yang ada di Bong Pakem dalam waktu sekejap, bahkan kedahuluan gerakannya oleh si Mas Sirno sama Ronggo Stoto begitu rupa luar biasa. Apa penilaiannya si Danuningrat itu? Begini, dengan di lontar itu tertulis begini, tanpa sadar hatinya ada perubahan. Ternyata saudaraku membela aku juga. Yang modelnya orangnya begitu seolah-olah ternyata tidak. Ada kesinambungan ya, ada kesadaran. Itu akhirnya suatu ketika kan itu dagang tuh yang dari itu. Dari yang Kalungkung. Iya, ada itu di ada perang. Iya betul. Utusan Kalungkung. Iya. Terus begini, itu si siapa namanya Ronggo Stoto alasan menolak dengan beralibi itu harus Wong Agung Wilis. Apakah karena waktu itu Danuningrat kan dalam sejarah juga seperti yang diungkapkan oleh Mas Imam kesempatan yang lalu kan dia condong ke Belanda. Apa karena faktor Danuningrat lebih memilih orang asing sehingga baik Ronggo Stoto maupun si siapa namanya Wong Agung Wilis ada keengganan untuk membantu Danuningrat? Apa karena itu? Sebetulnya bukan begitu ya, Mbah Ronggo ini kan tujuannya bilang andai kan dijalani sendiri dengan pasukannya berhasil ditumpas itu. Ini untuk menyatukan adik dan kakak. Tujuannya itu. Tujuannya begitu intinya. Kalau saya mengandung nilai politik itu. Jadi ada pesan-pesan. Saya bisa menumpas itu kalau sama adikmu. Kalau tidak saya nggak hubungi dia. Tujuannya biar akur ya. Iya, silaturahminya biar kuat, maunya gitu. Berarti perpecahannya antara Danuningrat dengan Ronggo Stoto dan Wong Agung Wilis ini karena faktor VOC waktu terjajah. Karena Danuningrat lebih memuliakan dan membela orang-orang asing itu ya. Betul, begitu. dengan mengasihkan tanah-tanah itu dibuat camp seperti di Lincing itu, di Mabang dikasihkan Belanda. Itu yang tidak suka. Kalau tanahmu dikasihkan orang begituan, orang asing yang bukan saudaramu, suatu ketika kamu jadi budak, jadi jongos, itu jelas loh itu. Itu ungkapannya si Mbah Ronggo. Jelas itu. Berarti di sini Mbah Ronggo itu sebenarnya ngeman juga ya, ngeman dalam artian kalau orang asing diberikan keleluasaan untuk memiliki dan menguasai tanah pribumi, nantinya maka akan memperbudak orang-orang pribumi. Begitu maksudnya? Iya betul, ya itu. Karena sifat dan sikapnya Mbah Ronggo yang begitu itu, maka seperti loh kok Mbah Ronggo ini menentang saya seolah-olah ini. Begitu yang terjadi di Danuningrat. Ini Mbah Ronggo termasuk adikku sendiri menentang saya. Kalau caranya begini, maunya biar kekuasaan raja ya apapun dah, terserah raja aja. Tidak begitu dong. Seluruh kewenangannya apa kata si Danuningrat. Maksudnya kan seperti itu. Maunya ya. gitu. Tapi ini ya juga pemimpin juga dua orang ini. Enggak begitu. Jangan kamu kasihkan sebelum kamu jadi congos. Oke Kang Imam. Setelah urusan siapa urusan sepasukan atau sekelompok orang di Bong Pakem itu teratasi semuanya, berarti kan semuanya normal sudah. Normal. Nggak ada terlepas dari suka gak suka kepada Danuningrat yang lebih membela dan memuliakan orang asing yaitu penjajah. Setelah itu menurut Lontar apa yang terjadi? Gimana diulangi? Setelah masalah Bong Pakem itu selesai, reda, ya kan, artinya masalah yang utama waktu itu yang menjadi problemnya Danuningrat beserta orang istana kan sudah semua kelar karena bantuannya dan
penanganan dari Mbah Ronggostoto dan Wong Agung Wilis. Ya. Nah, terlepas suka tidak suka dari Wong Agung Wilis dan Ronggostoto kepada Danuningrat yang lebih condong membela dan memuliakan orang asing, yaitu penjajah VOC, itu setelah itu apa yang terjadi menurut Lontar? Ya menurut Lontar yang dari sampai terjadi pembunuhan itu lah yang dimaksud ini. Ya, artinya mungkin bab pembunuhan nanti kita ulas sendiri gitu. Artinya apakah Wong Agung Wilis kembali lagi ke Ulu Pangpang? Iya, kembali lagi ke sana. Gitu. Mbah Ronggo tetap kira ke Jambi. Artinya di sini normal sudah itu. Artinya jelas kehidupan di situ waktu normal kembali. Cuman tetap Wong Agung Wilis walaupun sudah kembali ke Ulu Pangpang atau Banyuwangi Selatan, tetap antara Mbah Ronggo dengan Wong Agung Wilis ini tetap nggak suka dan nggak setuju Danuningrat membela atau memuliakan orang-orang asing, yaitu penjajah VOC. Begitu. Berarti kehidupan aman ya. Aman. Untuk bab pembunuhan nanti kita bahas secara khusus saja. Gitu. Jadi mungkin ada lagi disampaikan yang diketahui Mas Imam menurut lembaran-lembaran Lontar itu. Dari lembaran Lontar itu saya mengacu pada satu kalimat, satu pengertian. Sebetulnya kalau itu memang tanahmu, kalau kamu menjual, jual ke saudaramu saja. Jangan ke pihak asing, ke Cina, ke siapapun. Itu yang nanti kamu jadi jong. Pesannya begitu ya. Iya, di pengertian saya Lontar, itu. Ya. Di Lontar itu ya. Iya. Jadi yang tersirat satu pesan bahwa biarlah tanah itu tetap milik pribumi. Tetap milik pribumi. Bukan miliknya orang asing gitu. Nanti suatu kita kamu diinjak-injak. Jadi jongos atau diperbudak. Udahlah pastikan itu. Itu pasti terbukti dah. Oke. Nanti untuk urusan lain kita nanti akan ulas tersendiri Kang Imam ya. Supaya babnya itu biar konsentrasi secara tematikal. Betul. Kan, gitu. Oke. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi uraian dan penjelasan dari Kang Imam dengan mendasarkan dari kumpulan Lontar yang ditulis di masa lalu, yang kebetulan Kang Imam eranya Bupati almarhum Samsul Hadi ya. Itu ada sekitar 37 lembar Lontar yang dibacakan. Itu kan bunyinya waktu itu tulisannya kan hurufnya huruf Arapigon ya. Arapigon, bahasanya Kawi. Kebetulan, semuanya sudah dibacakan 117 itu. Oh gitu ya. Cuman saya kan yang saya dalami 37. 37 ya. Yang menyangkut Tawangelun. Nah, kebetulan Kang Imam ini backgroundnya ini sarjana sastra spesifik ke bahasa Kawi, sehingga dengan mudah menerjemahkan yang tertuang dalam Lontar itu walaupun dalam bahasa Arapigon, karena bahasanya menggunakan bahasa Kawi. Untuk bab-bab yang lain kita bahas satu persatu untuk kita sampaikan kepada masyarakat supaya memahami bagaimana sih sejarah masa lalu di Belambangan ini dulu. Betul. Ya, Belambangan yang sekarang dikenal sebagai Banyuwangi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua betapa pentingnya kita nguri-nguri budaya warisan leluhur. Dan betapa pentingnya kita menanamkan jiwa-jiwa rasa cinta kepada tanah airnya. Tanah pribumi yang tidak harus kita serahkan kepada orang-orang asing. Karena orang asing kecenderungannya adalah sebagai penjajah. Gitu. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
Wabarakatuh.